Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk pertemuan ke-15 ya, bangun ruang. Jadi yang dipelajari di materi ini adalah balok, kemudian ada limas ya, balok limas. Nah, limas di sini ada beberapa ya, tergantung dengan alasnya. Ini limas segitiga, limas segi 4. Nah, segi 4 ini bisa persegi panjang, bisa layang-layang, bisa berketupat dan sebagainya. Ini limas segi 5, yang ini limas segi 6 ya. Sebenarnya banyak lagi. Segi 8 bisa juga ya. Atau kalau di bawahnya lingkaran, dia nggak limas lagi namanya, tapi kerucut ini. Ya, kalau alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian ada lagi ini limas ya ciri-cirinya. Kemudian kubus. Kubus mirip dengan balok, cuma sisi-sisinya saja yang berbeda ukurannya. Kalau kubus, semua sisi adalah sama ya. Kubus ataupun balok punya 12 sisi. Di bawah ada 4, di atas 4, kiri kanan. Untuk keliling ya ada 4 juga. Jadi 4, 12. Cuma kalau untuk balok ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, gitu ya. Oke, kita mulai dari awal lah, Adik. Untuk balok, sebentar saya. Belum. Jadi kita belum dapat. Nanti setelah ini baru Bu jelaskan mengenai kisi-kisi untuk UAS ya, Adik. Oke, yang pertama adalah balok. Balok merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang masing-masing memiliki bentuk dan ukuran yang sama. 3 pasang persegi panjang ya. Maksudnya pasang pertama adalah kiri kanan. Kiri kanan, kemudian depan belakang, atas bawah. Ya kan? Itu yang kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Kalau kiri kanan berarti dia lebar dan tinggi. Lebar dan tinggi kali 2. Karena ada 2 buah bidang. Ya. Kemudian untuk depan belakang itu panjang dan tinggi. Ada 2 juga, berarti nanti 2 kali panjang kali tinggi. Untuk luas sisinya ya, untuk luas bidangnya. Kemudian atas dan bawah, berarti panjang dan lebar. Ada 2 kali panjang kali lebar. Nah, sehingga untuk luas balok nanti tinggal dijumlahkan dari luas-luas bidang tersebut. Tadi ada 2 kali panjang kali lebar ya. Untuk atas bawah ditambah 2 kali panjang kali lebar, 2 kali panjang kali tinggi untuk depan belakang, ditambah 2 kali lebar kali tinggi untuk kanan dan kiri. Ya, jadi itu untuk luas balok. Tinggal dijumlahkan saja luas masing-masing bidang. Tapi karena ada 2 untuk pasang persegi yang sama ya, tinggal dijumlahkan saja perkaliannya. Setiap sisi balok berbentuk persegi panjang. Sifat-sifat balok. Kemudian setiap rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Sejajar tahu ya, dari sejajar itu kayak AB dan DC misalnya, atau EF dan HG, atau AB dan EF bisa. Sejajar. Tidak berpotongan dan tidak menyinggung atau berimpit. Kemudian setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Ya. Diagonal ada 2, diagonal bidang dan ruang. Sedangkan untuk bidang diagonal itu, bagaimana saya buat ya? Bidang diagonal itu berbentuk bidang dia. Tapi kalau
diagonal bidang, ya. Bedakan bidang diagonal dengan diagonal bidang. Sebentar, kita lihat gambarnya. Bukan yang ini. Yang ini ya. Bidang diagonal itu yang HD, B, ED atau HA, ya. Diagonal bidang diagonal. Cari perbedaannya. Diagonal ruang. Nah, kalau ruang dia memotong ruang tersebut kayak HE BC, ya. Atau GD AF atau EF CD atau HG BA. Ya. Kalau bidang diagonal ini yang di sini. Yang di itu bidang diagonal. Kalau ruang dia HB, EC, ya, DF atau HGA. Nah, bedakan diagonal ruang dengan bidang diagonal. Sedangkan diagonal bidang itu yang di tepi-tepinya ini ada EB, FA, ya, HC, GD. Kalau ruang tadi diagonal ruang yang HB, saya ulang ya, diagonal ruang yang HB, FD, GA, dan EC. Itu diagonal ruang. Diagonal bidang diagonal HE, BC. Dia memotong ruang di tengahnya, tapi berbentuk bidang. Kalau diagonal ruang, dia berbentuk garis, memotong sisi di dalam ruangan. Nah, kalau diagonal bidang ya, bukan bidang diagonal. Diagonal bidang dia di tepi-tepinya, jadi EB, FA, HF, ya, EG, HC, GD. Nah, itu diagonal bidang. Kalau bidang diagonal yang EH, CB, GF, AD. Paham ya? Diagonal ruang yang HB, EC, FD, dan GA. Atau AG. Dia dibolak-balik sama saja ya. AF sama dengan FA. AB sama dengan BA. Ya. Penamaannya itu bisa berbolak-balik. Tapi jangan berulang. Misalnya, balok ABCD, EFGH. Jangan dibuat ABCD, ABCD, A misalnya. Diulang A-nya. Tidak boleh. Ya. Titiknya harus 4 bawah dan 4 atas. Oke, kita lanjut. Jadi ini direkam untuk bisa adik-adik ulang-ulangi. Unsur-unsur balok ada sisi balok adalah sisi bidang datar yang membatasi balok. Sisi balok dibagi jadi 6, yaitu alas, atas, ya. Ini saya buat yang berpasang ya, alas dan atas, depan dan belakang, kiri dan kanan. Itu yang posisinya sama. Kemudian rusuk balok adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua bidang sisi. Balok memiliki 12 rusuk, 8 rusuk datar dan 4 rusuk yang tegak. Yang tegak itu yang ini ya, Adik. Nah, yang tegak. EA ya, FB, GC, HD. Kalau rusuk yang datar AB, DC, DA, CB, HE ya, EF, FG dan GH. Yang datar ada 8, yang tegak ada 4. Kemudian untuk rumus-rumus balok, nah ini yang gue bilang tadi ya, rumus luas permukaan balok. 2 kali P kali L ditambah PT ditambah LT. Nah, di sini Adik-adik, kenapa Bu tidak ada 2 di depan? Karena pakai kurung ya. Kalau kita jabarkan, rumusnya ini jadi ya 2 PL. Nah, pakai yang mudah dipahami. Nah, boleh pakai yang ini, silahkan ya. Atau pakai yang 2 PT, tidak pakai kurung dia, yang kalau saya buat ini. Ditambah 2 LT. 2 LT. Nah,
Ini yang tanpa kurung, ini yang pakai kurung di depan. Ini ada kurung. Jadi dikalikan P kali L, ditambah P kali T, ditambah L kali T. Hasilnya baru dikali 2. Boleh. Atau P kali L kali 2, P kali T kali 2, L kali T kali 2. Baru dijumlahkan. Boleh. Dan harus sama hasilnya. Sedangkan untuk rumus volume balok, volume P kali L kali T. Terus rumus keliling balok, 4 kali L, 4 kali P tambah L tambah T. Atau boleh tanpa kurung ya, tapi dia dijabarkan 4P tambah 4L tambah 4T. Nah, ya, boleh yang mana saja mau dipakai, yang pakai kurung atau yang di luar kurung. Bangun yang kedua adalah limas. Ya, bangun ruang yang kedua, limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga ataupun segi banyak sebagai alas dan beberapa buah bidang berbentuk segitiga sebagai bidang tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Ya, titik puncaknya cuma satu ya. Kalau dua, lain lagi bangunnya ya. Kalau dua apa? Bisa dibuat dua nih. Nah, akan berbeda bentuk bangunnya. Ya. Asifir mas satu cuma kata itu. Aduh, ayo simpe di kahan. Iya. Kita lanjut ya, Obed. Oh, ini bentuk-bentuk limas tergantung dari alas limas tersebut. Penamaannya bergantung dari alas limas tersebut. Jadi kalau alasnya segitiga, limas segitiga. Ya. Alasnya segi 4, limas segi 4. Tapi kalau alasnya itu persegi, persegi kan juga segi 4 ya, tapi sisinya sama panjang. Nah, itu dinamakan limas persegi. Ini limas segi 5, limas segi 6. Heksahedron ya. Ini bentuk yang paling efisien karena tidak menggunakan ruang yang banyak. Itu makanya sarang lebah, adik-adik perhatikan, itu berbentuk heksahedron, 6 sisi. Nah, untuk diketahui, seperti prisma, nama limas juga berdasarkan jumlah segi n sisi alas. Apabila alas limas berupa segi n beraturan, dan tiap sisi tegak merupakan segitiga sama kaki yang beraturan, maka limas disebut limas segi n. Kayak tadi ya, alasnya bentuk segitiga, maka dinamakan limas segitiga, itu maksudnya. Kalau alasnya berbentuk segi 6, maka disebut limas segi 6. Itu makna dari kalimat ini. Limas segi n, beraturan. Kalau bawahnya persegi, berarti limas persegi. Unsur-unsur yang dimiliki oleh suatu limas. Ada titik sudut. Jumlah titik sudut suatu limas sangat bergantung pada bentuk alasnya. Ya, kayak segitiga, berarti titik sudut di bawah ada 3, di atas ada 1. Ada 4 titik sudut. Kalau limas segi 6, titik bawahnya ada 6 sudut, di atas ada 1. Berarti dia 7 titik sudut. Ya. Kemudian ada rusuk, ada sisi atau bidang. Sisi atau bidang itu berbentuk bidang ya. Kalau rusuk dia garis. Rusuk itu garis, sisi atau bidang berbentuk bidang segi 4 atau segi 3. Atau segi 5, atau segi 6. Itu bidang. Bidang itu kumpulan rusuk. Sebenarnya ada titik rusuk sisi bidang atau sisi sama ruang itu di pertemuan ke-14 bangun datar ya. Dasar-dasarnya di situ ada titik, ada ruas garis ya, garis itu kumpulan dari banyak titik ya, atau 2 buah titik yang dihubungkan. Ya.
ada dinamakan garis berarah kalau ya seperti vektor ya, garis berarah ada arahnya dan ada titik pangkalnya. Gitu. Garis atau rusuk pada bidang, terus ada bidangnya sendiri ya, itu kumpulan dari berbagai rusuk ya, berbagai garis. Titik perpotongannya itu dinamakan sudut. Nah, itu ada di pertemuan 14. Kita tidak menggunakan Zoom kebetulan, tapi adik-adik wajib membaca materi tersebut. Ciri-ciri suatu limas ya, bidang atas berupa suatu titik yang lancip, bidang bawah berupa bangun datar, bidang sisi tegak berupa segitiga ya. Sisi tegak harus segitiga. Tapi kalau alas dia berupa bidang datar, tidak harus segitiga. Bisa segi 6 seperti ini atau persegi seperti ini. Tapi bidang tegaknya harus segitiga. Titik atas ini berupa harus lancip ya. Mungkin tidak dia tumpul. Tidak mungkin ya, harus lancip. Iya. Kemudian ada rumus-rumus limas, luas permukaan limas, luas alas ditambah 4 kali luas sisi. Benar nggak ini adik? Salah ya. Kalau di alas yang segi 6 bagaimana? Sisi tegaknya kan ada 6. Ya kan? Artinya ini... Iya, Bu. Hah? Kenapa, Obed? Ini ganti dengan N ya. N. Bergantung dengan alasnya berapa segi dia. Kalau dia persegi, berarti kan luas alas, sisi kali sisi ya, ditambah 4 kali luas sisi yang tegak. Ditambahi kata tegak. Yang keliru di sini ya. Karena kalau dibuat luas sisi nanti sisi yang bawah atau yang tegak. Jadi rumusnya diganti ya. Ini Bu ganti. Ya, saya tandai ini warna merah. Nah, ini diperhatikan, diganti pada slide masing-masing rumusnya. Kalau dia persegi ya 4 N-nya ya. Kalau segitiga berarti 3 N-nya. Kalau segi 6 ya 6 kali luas sisi tegak. Sisi tegaknya segitiga. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Tinggi itu tegak lurus dengan alas. Ya, beda dengan jajar genjang, tingginya itu yang miring. Jajar genjang. Ya kan? Nah, tingginya yang miring ini atau yang kita tarik tegak lurus dengan alas. Nah, ini hati-hati ya, adik-adik. Nah, yang mana tingginya? Tinggi 1 atau tinggi yang 2 yang dipakai? Untuk luas jajar genjang. Tinggi 1, Bu. Tinggi 1. Tinggi 1. Tinggi miringnya. Ya, sama kali T1 ya. Tapi kalau segitiga, saya buat segitiga. Atau trapesium. Itu yang dipakai yang sisi yang ini. Yang tegak dengan alas. Yang bertegakkan sama alas. Ya, bukan yang miring. Iya, luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Atau setengah kali alas kali tinggi. Ini untuk luas segitiga. Ini baru Obed. Iya, Bu. Ibu ambil ininya ya. Bentar, Bu. Tahu nanti Fajar nggak bisa ikut dia Zoom. Suci juga nggak pernah ini lagi ya. Nggak pernah absen. Ini bisa ditegakkan, Obed. Gambarnya miring ini. Nah, Udah, ya. udah, Bu. Oke lah. Ini bukti screenshot. Ini keluarin dulu.
IPBM. Iya, zoom. BA juga. Setelah Oh, maksudnya tidak ada telepon istrinya. Ayo, di masalah juga. mau saja. Sama perempuan istrinya. Oke, berikut. Rumus 5, ini kubus ya. Iya. Kubus mirip seperti balok. Cuma rusuk-rusuknya ini sama semua. Jadi AB sama dengan BC. Coba diingatkan aja ya. AD sama dengan BC, sama dengan EH, sama dengan FG, sama dengan HG, sama dengan EF, sama dengan HD, sama dengan EA, sama dengan FB, sama dengan GC. Sama semua ya. Jadi ke-12 rusuknya itu sama. Sifat-sifat kubus. Semua sisi berbentuk persegi. Nah, kalau yang balok tadi dia ada kiri kanan ya, atas bawah dan depan belakang yang sama. 3 pasang sisi yang sama, 3 pasang. Kalau ini semua sisinya sama. Kemudian bentuk persegi dan memiliki luas yang sama. Rusuk berbentuk sama panjang, berukuran sama panjang. Diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Oh, sebentar. BA Ibu udah dapat. Oke. Kemudian setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi panjang. Nah, tadi udah Ibu jelaskan yang balok, diagonal bidang, diagonal ruang, sama bidang diagonal. Nah, kita ulang untuk yang kubus ya. Kalau diagonal ruang, dia berupa garis yang membagi, yang terletak di dalam ruangan. Jadi HB, EC, kemudian FD, kemudian HB sudah ya, FD, HB, FD, GA, dan EC. Itu diagonal ruang. Sedangkan bidang diagonal di dalam juga, tapi dia berupa bidang. EH, CB. Nah, coba saya gambar satu ya. Ini yang diagonal bidang. Beda nanti dengan bidang diagonal, beda dengan diagonal bidang. Kebalik-balik ya. Nah, ini nih. Nah, yang Ibu arsir warna merah itu bidang diagonal. Nah, ini bidang diagonal. Membagi ruangan ya. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bidang diagonal. Tapi diagonal bidang itu pada tepi-tepinya ini ada deh, FC ya, GB ya, FC, GB, dan sebagainya. Tapi dia berupa garis di sisi-sisinya, di bidang-bidang luar itu diagonal apa namanya? Ya, diagonal bidang. Yang ini bidang diagonal. Enggak sudah dijelasinnya ya. Jadi adik-adik perhatikan yang mirip-mirip bahasa-bahasanya. Yang ini. Diagonal bidang dengan bidang diagonal. Oke, itu untuk diagonal ya. Kemudian unsur-unsur kubus sama seperti balok, ada alas, atas, depan, belakang, kiri, dan kanan. Ada 6 buah bidang yang menyusun suatu kubus. Nah, rusuk merupakan ruas garis yang merupakan rusuk adalah ya ruas garis yang merupakan perpotongan 2 bidang sisi pada sebuah kubus.
Ganti adalah, jadi merupakannya nggak 2 kali. Ini jelek bahasanya. Ganti adalah, ya, biar mudah dipahami. Ada 8 rusuk datar dan 4 rusuk yang tegak, sama seperti balok. Titik sudut juga ada 4, ya. Atas 2, atasnya 4, bawah 4. Nah, ini diagonal. Diagonal bidang itu sama diagonal sisi. Nah, ya. Diagonal ruang itu yang garis, tapi di dalam ruangan. Bidang diagonal juga di dalam ruangan, tapi dia berbentuk bidang. Nah, kayak gini ya. EF, CD itu bidang diagonal. Tapi ED, FC itu diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, pahamilah ya. Sedangkan HB, ini yang di garis HB, itu diagonal ruang. Paham ya? Itu bahasanya. Kemudian ada rumus kubus. Ada luas kubus 6 kali sisi ya, karena penyusun kubus itu kan ada 6 sisi dan semuanya sama. Satu sisi dia berupa persegi. Jadi luas persegi sisi kali sisi, karena dia ada 6, maka 6 kali sisi kali sisi. Sedangkan untuk volume, kalau balok kan dia panjang kali lebar kali tinggi ya. Ada 3 sisi yang 3 rusuk yang menyusun balok. Kalau kubus dia sama semua, jadi sisi kali sisi kali sisi. Oke, itu untuk materi pertemuan ke-15. Untuk kisi-kisi itu adik-adik baca mengenai integral parsial, integral substitusi. Disimak ya. Kalau nggak nyimak video ini ya nggak tahu kisi-kisinya nanti. Diagonal apa? Integral parsial, integral substitusi, integral tentu, integral tak tentu yang berupa trigonometri. Kemudian luas bidang menggunakan integral. Ada kan yang terus volume benda putar, aplikasi integral itu masuk. Kemudian menentukan sisi suatu bangun datar yang pertemuan ke-14. Ini nggak masuk sebenarnya. Ya, tapi ini pertemuan ke-15 wajib. Jadi Bu jelaskan pakai itu. Oke, disimak videonya supaya memahami ya, dan kisi-kisi ujiannya dapat. Jadi untuk pertanyaan wajib isi di forum diskusi. Nanti coba dicek Obed. Itu kan tanggalnya udah Ibu ganti settingannya ya. Kan nggak bisa Iya, Bu. dibuka itu. Sampai tanggal 3 Januari, jadi tanggalnya itu udah Ibu buka, bisa nggak diakses? Nah, Ibu dengar tadi informasi yang pagi sama siang, ada yang nggak bisa mengakses karena tanggalnya belum di-setting. Itu udah Ibu setting, coba dibuka, forum diskusinya diisi. Ya, itu juga penilaian ya. Kalau nggak diisi, tidak ada namanya, bagaimana untuk tambahan penilaian. Oke, Obed, sampai sini. Iya, Bu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Minggu depan kita UAS ya. Iya, Bu.